Selamat pagi pemirsa di Good TV di mana saja Anda berada. Salam jumpa kembali kita dalam acara Coffee Morning, tentunya dengan tema kita Perempuan Bangkit Indonesia Maju. Nah, kali ini kami hadirkan 3 wanita-wanita hebat dari Tapal Batas, bahwa kita menunjukkan kepada dunia walaupun berada di Tapal Batas, tetapi kita yang terdepan, karena perbatasan adalah wajah dari sebuah bangsa. Nah, sudah hadir bersama kita semua di pagi hari ini ketiga serikandi kita yang memang luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Luar biasa. Bagaimana kabar di pagi ini, Bu? Ya, luar biasa baik. Sehat, baik. Ini yang sangat diharapkan oleh pemirsa dan juga masyarakat Probolinggo pastinya. Iya. Nah, Ibu, tentunya Hari Kartini ini pasti masyarakat sudah tahu bagaimana perjuangan seorang Kartini untuk memperjuangkan emansipasi wanita dengan slogannya bahwa habis terang, habis gelap ya, terbuka terang. Nah, ini suatu hal yang membangkitkan semangat perempuan di seluruh penjuru tanah air, bahwa dengan berbagai macam persoalan di tahun-tahun sebelumnya pasti ya suasananya bagaimana, namun saat ini perempuan sudah mulai bangkit untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa. Kita ke Ibu Katina dulu, namun pemirsa kita akan memperkenalkan dulu narasumber hebat kita. Silakan, Bu. Ya, nama saya Sabina Ninggan. Jabatan saya di pemerintahan, saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Nah, namun saya juga banyak terlibat di dalam organisasi, ya, diantaranya organisasi GKRI. Saya juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani, ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Ibu Iwami kita silakan. Terima kasih Pak Yoris. Ya, nama saya Ibu Paskalina Kewot. Di dalam keanggotaan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, saya sebagai sekretaris, dan terlibat juga di beberapa organisasi baik nasional maupun lokal. Dan pekerjaan saya saat ini sebagai tenaga honorer atau tenaga pastoral pada Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Mer. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoris. Selamat pagi di studio, dan selamat pagi juga para pemirsa di mana saja berada. Nama saya Berlinda Rosalina Takati. Keseharian biasa dipanggil Linda. Aktivitas pekerjaan sehari-hari kerja di swasta. Organisasi yang saya terlibat, saya sendiri selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kominfo saat ini, sebagai pengurus WKRI, juga terlibat di dalam pengurus anggota seksi GOU yang baru saja dilantik kemarin, juga terlibat di dalam pengurus partai. Itu saja. Terima kasih. Baik, pemirsa di Good TV di mana saja Anda berada, itulah tadi perkenalan singkat kita dengan ketiga orang hebat kita di Tapal Batas. Ini di pagi hari kita bercanda terkait dengan peran perempuan kita. Kita langsung saja ke Ibu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Ibu. Nah, sejauh ini kalau dilihat wilayah kabupaten ini terkait dengan perlindungan perempuan itu seperti apa sih? Ya, baik, terima kasih Pak Yoris Godin. Ya. Selamat pagi pemirsa di mana saja berada, terutama kaum perempuannya. Salam emansipasi perempuan. Ya, baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tentunya sudah banyak program-program, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
Ya, kita tidak bisa lupa anak karena anak itu melekat dengan perempuan. Iya. Terkait dengan tugas saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, tentunya sudah banyak program yang kami lakukan. Ya, antara lain sosialisasi advokasi tentang pencegahan kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, ini menarik sekali, Pak Yoris. Di daerah kami ini, daerah Bovendigul ini, angka kekerasan itu tinggi. Ya, kekerasan ini kan banyak bentuk, banyak ya, macam-macam. Ada kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran dalam rumah tangga. Ini masih banyak, masih ada banyak sekali yang terjadi di kabupaten kita ini. Iya. Dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sudah dibentuk satu wadah UPTD PPA, Unit Perlindungan UPTD PPA, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ini sudah ada untuk melakukan pelayanan teknis perlindungan langsung kepada perempuan-perempuan dan anak ketika mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan dalam keluarga atau di mana saja. Wadah ini tempat untuk mereka datang mengadu, supaya pemerintah memberikan layanan perlindungan kepada mereka. Itu seperti salah satu upaya. Dan sudah banyak lagi kami juga sudah melakukan jejaring baik itu kepada OPD-OPD terkait dan juga semua OPD untuk bisa menganggarkan yang disebut dengan penganggaran responsif gender. Artinya melakukan program-program pembangunan dalam setiap dinas tetapi yang responsif gender. Artinya ada anggaran yang tersedia untuk melakukan pembangunan yang betul-betul dia bisa tercover kebutuhan atau hak-hak perempuan dan anak itu masuk di dalam. Begitu misalnya ya, contohnya misalnya Dinas PU membuat jalan misalnya. Harus ada jalan yang layak bisa di jalan atau dilalui oleh perempuan-perempuan dan anak ini aman, atau orang-orang yang berkebutuhan khusus itu aman, begitu. Jadi buat jalan harus ada orang bilang trotoar, seperti itu. Itu seperti itu. Jadi memang kami juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan banyak yang sudah melakukan program-program. Namun ada kendala-kendala juga, Pak Yoris. Kendala-kendala itu seperti kekerasan dalam rumah tangga ini atau kekerasan dialami oleh perempuan dan anak. Ini kebanyakan ini orang-orang terdekat yang melakukan kekerasan. Misalnya suami terhadap istri atau anak terhadap orang tua atau suami terhadap anak kandung, misalnya ya, pelecehan dan lain-lain ini ada mereka sembunyikan. Mereka tidak mau melapor. Tidak mau melapor karena takut, malu aib diketahui banyak orang atau takut dibawa keluarga, seperti begitu. Kadang istri melapor tapi suami bertindak. Kenapa engkau melapor? Engkau menjatuhkan waktu di bawah saya, martabat saya. Padahal sebenarnya tidak. Dengan melapor seperti begitu, kita bisa membantu, memfasilitasi untuk memecahkan persoalan itu supaya tidak boleh ada lagi terjadi kekerasan itu. Seperti itu. Itu kendala. Lalu ada juga tanggapan-tanggapan jejaring yang merasa tidak terlalu penting terhadap hak-hak perempuan ini. Jadi sudah, masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan itu urusan pemberdayaan perempuan saja. Akhirnya hak-hak perempuan ini timpang, makanya tidak terlalu diakomodir. Sehingga kami berharap bahwa masalah perempuan dan anak itu bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan, tetapi ini menjadi semua pihak, perhatian semua pihak, baik itu pemerintahnya, stakeholder yang lain dengan masyarakat. Itu baru ke depan itu bisa terjadi kesetaraan atau
apa yang kita harapkan, kesetaraan dan keadilan gender itu bisa terjadi. Berarti ada wujud perhatian juga ya kepada seperti pengusaha dan juga Iya, stakeholder semua pihak, iya. Gitu. Luar biasa sekali pemirsa di TV bahwa inilah tugas dari pemerintah sebagai bidang yang menangani perlindungan perempuan. Nah, kita ke ibu yang tentunya memiliki usaha-usaha karena wanita juga tidak kalah dengan kaum bapak-bapak pastinya dalam berusaha. Nah, Ibu Olin, bagaimana dalam kehidupan ini terkait dengan wanita karir dalam dunia usaha ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk kaum perempuan kita ini di Tapal Batas ini. Terima kasih Pak Yoris. Kita lihat yang pertama-tama, dulu yang menjadi tiang dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah laki-laki. Sehingga laki-laki itu sangat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarga, istri dan anak-anak, masa depan anak. Namun saat ini kami bukan ada di situasi zaman laki-laki yang menjadi tiang penyangga dalam perekonomian keluarga, tetapi perempuan juga. Perempuan sudah mulai dan sekarang mereka merasa bahwa kami tidak tinggal di rumah. Kami juga bisa setara dengan laki-laki. Gender ini diberlakukan sehingga kalau dulu laki-laki mencari nafkah, sekarang perempuan malah lebih lagi. Dan sudah menjadi bahan pembicaraan umum bahwa perempuan sekarang yang menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Kita bisa lihat dalam situasi kehidupan sehari-hari. Yang duduk di tempat jualan di pasar itu mama-mama. Mereka berusaha mencari nafkah dengan cara menjual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi kalau berbicara tentang perempuan saat ini yang dikaitkan dengan situasi ekonomi saat ini, perempuan juga bisa berdiri menjadi perempuan-perempuan hebat yang bukan duduk dan diam di rumah tunggu suami membawa sesuatu untuk diolah menjadi makanan dan siap untuk disantap sisi keluarga, tapi perempuan-perempuan juga sekarang sudah mulai keluar, punya wawasan. Mereka perempuan-perempuan hebat yang sekarang sudah bisa berkiprah di berbagai bidang, terutama yang kita lihat saat ini yang lagi tenar. Selain mama-mama di pasar, ada perempuan kontraktor. Mereka bekerja di sana, mereka berusaha juga, mereka mencari pekerjaan. Untuk apa? Sesuai dengan kebutuhan hidup ekonomi saat ini yang semakin sulit. Perempuan bekerja juga ekstra ketat, ekstra kuat. Dia mencari bermitra dengan pemerintah sebagai pihak ketiga, cari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak ada lain, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di dalam ada sandang pangan dan papan, selebihnya tersier. Kalau semua sudah dilengkapi, maka tersier itu kita akan dapat. Baik Ibu, ini memang satu hal yang menarik ya, bahwa wanita-wanita kita ini sudah semakin hebat di Tapal Batas ini ya. Bahwa sudah ada masuk di dunia usaha, bahwa sudah ada juga yang menjadi kontraktor ini bahwa saya memang sangat menarik dengan kutipan yang disampaikan oleh Ibu Olin tadi, Pascalina tadi, bahwa perempuan juga bisa berdiri sendiri dan juga bukan berarti perempuan itu hanya duduk saja di rumah. Tapi kali ini dengan emansipasi wanita yang diprakarsai oleh Raden Ajeng Kartini, itu satu hal yang luar biasa. Namun pemirsa di Gul TV, di mana saja Anda berada, sebelum kita kembali dalam bincang-bincang kita di pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut.
menjalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja, digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Pemirsa di Gul TV, kembali lagi kita dalam bincang-bincang kita di pagi hari ini dengan tema perempuan bangkit Indonesia maju. Dari tapal batas tentunya, perempuan-perempuan hebat menunjukkan jati diri mereka bahwa yang terbelakang akan menjadi yang terdepan. Kali ini bersama 3 perempuan hebat kita pastinya. Nah, tadi banyak hal sudah kita gali informasi dari pihak pemberdayaan perempuan, dari IWAPI sendiri. Ini menarik sekali. Nah, kita mau dengar nih dari Dharma Wanita ini. Seperti apa sih kegiatan yang dilakukan oleh Dharma Wanita kita, khususnya Dharma Wanita Kominfo. Nah, sudah ada bersama Ibu Linda juga. Nah, dalam organisasi Dharma Wanita tentunya berbagai macam karakter. Nah, ini apa saja sih yang dilakukan oleh Dharma Wanita Kominfo ini untuk membangkitkan semangat kaum perempuan bangkit bersatu membangun bangsa dan negara Indonesia? Baik, terima kasih Pak Yoris atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan selamat pagi sekali lagi untuk para pemirsa di mana saja berada. Dharma Wanita Kominfo. Secara pribadi saya sudah bergabung di Dharma Wanita sudah sekian tahun, dan baru dilantik akhir bulan Desember sebagai Ketua Dharma Wanita Kominfo. Kebetulan suami kerja di Dinas Kominfo. Banyak peran perempuan, dan kita di dalam organisasi kita bertemu dengan banyak karakter orang. Sebagai istri ASN, memang sudah seharusnya sepantasnya kita mendampingi suami dalam tugas-tugasnya. Salah satunya kita harus libatkan diri di dalam organisasi, di mana keterlibatan kita di dalam organisasi juga dapat kita bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan kita bisa bertukar pikiran. Kita mungkin pikiran yang di rumah tadinya kita tertutup, dengan bergaul, terlibat di organisasi, kita bisa merubah kita punya pola pikir. Di zaman modern ini sudah banyak kegiatan organisasi yang dibentuk. Tinggal bagaimana kita perempuan itu mengembangkan diri dan kita ada di dalam organisasi. Kita kembali kepada R.A. Kartini pada zamannya, umur yang begitu muda dengan kesempatan yang pada saat itu seorang perempuan tidak bisa mengembangkan diri dalam arti mengenyam pendidikan, tetapi bagaimana dia berusaha untuk keluar dari pandangan-pandangan itu.
dengan kita membaca bahwa saudara laki-lakinya tuh mendukung untuk bagaimana, karena sudah duluan pergi ke Belanda dan memberikan motivasi harus sekolah, sehingga dia membentuk banyak sekolah-sekolah, dan sebelum dia meninggal di umur yang sangat muda 25 tahun itu dia sudah buat banyak sekolah-sekolah, sudah dirikan banyak sekolah-sekolah, sudah membuat banyak tulisan-tulisan. Dibandingkan dengan zaman kita sekarang ini, sudah kesempatan sudah sangat luas, sudah ada, tinggal bagaimana kita perempuan-perempuan menggunakan kesempatan itu. Saya mengajak sebagai ibu anggota Dharma Wanita bahwa istri-istri pegawai harus untuk mengembangkan pemikiran, watak, karakter kita yang tadinya kita tidak bisa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Mari kita bergandeng tangan, kita sama-sama ikut kegiatan-kegiatan ini kegiatan yang positif untuk bagaimana kita bisa berkembang. Intinya kita mendampingi kita punya suami-suami di mana saja mereka bekerja. Sudah jelas saat ini banyak sudah berkembang, sangat berkembang dengan media yang begitu bagus, tetapi beberapa hari ini waktu kita kemarin dari Kominfo ada sedikit anjang sana ke beberapa pegawai, tentunya pegawai yang sangat membutuhkan yang kita kunjungi, dan di asrama kami juga sempat mengunjungi anak-anak dan memberikan mungkin tegur sapa, pertanyaan-pertanyaan. Tetapi saya mengambil kesimpulan bahwa dengan begitu ada HP Android yang kita sudah bisa gunakan, media-media, tapi pemahaman tentang RA Kartini saja mereka kurang paham. Ini kembali juga ke rumah tuh peranan seorang perempuan, seorang mama, bagaimana bisa mengendalikan anak-anak juga di rumah, menceritakan bagaimana peran seorang perempuan itu, seorang mama. Saya sendiri pribadi, di saat kita punya orang tua, punya masa, mereka tuh juga mungkin tidak sekolah terlalu ini, tapi menjahit, memasak, itu mereka sudah lakukan, menjadi contoh untuk kita sampai dengan sekarang ini. Tetapi dengan zaman yang semakin modern, tetapi anak-anak sekarang tidak terlalu, ya bersyukur kalau ada orang tua yang mendampingi, tapi yang menurut pandangan saya tuh kurang ke arah situ. Mereka banyak menghabiskan, mereka punya ini dengan HP Android, sehingga memasak bagaimana kreatif itu pekerjaan mereka tidak terlalu lakukan itu. Kalau kita dulu di sekolah-sekolah itu menjelang hari-hari pahlawan pasti sudah mungkin buat kegiatan, kita baca puisi kah, kita menjelang ke situ, jadi kita tahu hari ini kita mau buat ini, hari ini kita mau ini. Begitu dengan Hari Kartini, mungkin karena tidak dilakukan sekarang dengan lakukan begitu, sehingga anak-anak juga tidak terlalu mungkin dengan mereka kurikulum yang memang agak beda dengan pada saat kita. Maka saya mengajak peran seorang perempuan itu memang sangat berguna. Salah satunya kita harus tergabung dengan organisasi-organisasi, dan yang lebih ke istri pegawai ya memang harus bergabung dengan organisasi Dharma Wanita di mana saja suami kita bekerja. Pemirsa di Grup TV di mana saja Anda menyaksikan siaran kami, sebagai seorang presenter merasa terenyuh hari ini dengan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Kominfo. Perempuan-perempuan hebat ini, walaupun mereka memiliki karir, tetapi hati kecil mereka masih bisa melihat anak dan suami serta keluarga. Inilah suatu hal yang membuat kita pasti akan bertanya betapa hebatnya kaum perempuan itu untuk membangun bukan saja negara dan bangsa ini, tetapi keluarga. Inilah suatu hal yang harus kita petik dari perempuan-perempuan hebat di tapal batas. Nah, ini ibu-ibu bertiga,
Kalau kita melihat di Kabupaten Bovendigul ini sebenarnya mau seperti apa sih dari gambaran ibu-ibu ini untuk perempuan-perempuan kita nih, biar perempuan-perempuan kita ini jangan di belakang dan bukan yang kayak ibu. Baik, terima kasih Pak Yoris kesempatannya. Kalau kita mau maju, kita mau berkembang atau kita mau sama seperti yang lain, itu kita harus memperdayakan diri kita. Kita tidak boleh orang lain, mungkin tidak mengharapkan harus orang lain yang mendorong kita. Iya, Iya, tahu Ibu? benar. Iya. Dari diri sendiri. Kita harus bisa berdaya. Oh, contoh ya, misalnya saya melihat ibu itu, dia bisa membuat kue yang bagus. Misalnya dalam rangka anak ulang tahun. Aduh, siapa anak ulang tahun? Saya tidak tahu bikin kue ulang tahun. Saya bisa mencari. Makanya kan saya bisa, mungkin ada teman saya di samping yang di sebelah saya, yang tetangga saya yang bisa bikin kue yang bagus ketika anak ulang tahun. Daripada saya beli-beli di toko terus, atau saya kasih keluar uang untuk beli, mending saya pergi tanya dia, atau saya pergi duduk dan melihat dia buat. Iya toh? Habis itu saya pulang di rumah dan saya ikuti. Pokoknya saya beli bahan dan saya mulai buat sendiri. Mungkin mungkin awal ya dia rusak dulu mungkin ya, karena mungkin bahan yang tidak tercampur rata. Tetapi kalau berlatih terus menerus, akhirnya kita bisa menghasilkan kue ulang tahun yang bagus. Itu seperti ibaratnya kita juga seperti begitu kaum perempuan. Iya, jadi kita tidak boleh tunggu. Kita tidak boleh tunggu orang lain datang menyerahkan kita. Tetapi kalau saya mau sama seperti orang lain atau dia, saya harus bangkit. Saya harus berusaha begitu supaya saya juga bisa. Nah, kalau Ibu Abi sendiri itu seperti apa sih sebenarnya gambaran? Terima kasih Pak Yoris. Saya mengutip surat Kartini yang ditulis kepada sahabatnya Stella di negeri Belanda. Salah satu kutipan surat yang menjadi penyemangat. Saya merasa ini sebagai pendorong untuk bagaimana perempuan itu bangkit. Kutipan surat dia bunyi begini. Mari, wahai perempuan gadis muda, bangkitlah, mari bergandengan tangan bekerja bersama untuk mengubah keadaan yang tertahankan ini. Kartini melihat situasi kondisi kehidupannya yang ditekan di dalam keluarga, merasa hak-haknya dirampas, sehingga dia bercurhat kepada temannya melalui sebuah surat yang dikirim ke Belanda tertanggal 23 Agustus tahun 1900. Dari sepenggal isi surat ini, saya mau terjemahkan menurut apa yang saya pahami. Kartini sebenarnya mengajak kita semua perempuan, mari bangkit. Mari bangkit. Kita harus menjadi perempuan yang kreatif dan inovatif. Kita tidak hanya duduk menjual satu ikat sayur, tetapi mari kita perempuan-perempuan yang menopang ekonomi keluarga ini, kita juga bisa berkolaborasi. Tidak hanya dengan yang kehidupan menjual yang seperti ini atau hari-hari hidup. Tidak. Mari, misalnya, kalau hari ini saya jual sayur, kenapa saya tidak rubah dengan saya menjual bunga? Kalau sayur hari ini laku satu ikat 5.000, saya jual bunga satu pot 100 sampai 200.000. Ini beda. Dituntut perempuan yang kreatif. Maka momen Kartini ini adalah momen yang pas dan sesuai dengan isi surat. Sepenggal surat yang Kartini menulis bahwa kita jangan hidup dalam situasi yang sama saja. Mari kita berkembang, mari kita bergandengan tangan, mari kita membangun. Kami perempuan juga bisa, bahwa kami juga manusia-manusia yang diciptakan setara dengan laki-laki. Kami hidup dalam kesetaraan gender. Laki-laki bisa, kita juga bisa.
Kenapa kita tidak lebih maju dengan berjualan secara kreatif? Kita bisa menciptakan hal-hal baru yang bisa mendatangkan income bagi keluarga. Saya pikir momen Hari Kartini dengan tema yang kami sorot ini memang luar biasa. Tema yang luar biasa ini, perempuan bangkit, Indonesia maju. Indonesia maju itu yang melahirkan generasi Indonesia adalah perempuan. Yang melahirkan generasi bangsa ini adalah perempuan. Tanah ini perempuan, bumi ini adalah Ibu Pertiwi yang melahirkan generasi-generasi di atas bumi ini. Maka mari menghargai bumi, menghargai tanah, perempuan sebagai pendobrak, bangkit berdiri dengan menjadi perempuan yang kreatif dan inovatif, menciptakan hal-hal yang belum kelihatan menjadi sesuatu yang bisa dikenal oleh orang banyak, terutama dikenal oleh kalangan kami di Bovendigul, di Papua Selatan, tanah Papua seluruhnya, bahkan go internasional, Indonesia dan go internasional. Itu dari saya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Nah, Ibu Linda, tadi dua ibu kita ini sudah banyak menyampaikan. Ini satu hal yang luar biasa bahwa Dharma Wanita juga harus kompak dan mulai bangkit agar menunjukkan kreatif, inovatif tadi yang bisa. Dan ini kira-kira bagaimana ini dari Dharma Wanita itu sendiri ke depan ini sehingga memang Dharma Wanita juga hadir untuk bersama-sama tunjukkan itu gimana kira-kira. Ya, terima kasih Pak Yoris. Memang seperti yang tadi Ibu Dua katakan bahwa sudah saatnya kita tidak ada di belakang lagi, tetapi kita sudah habis gelap terbitlah terang. Jadi para perempuan, ibu-ibu tidak lagi di belakang layar, tetapi bagaimana bisa tampil untuk ikut kegiatan-kegiatan, bergabung di dalam organisasi khusus untuk Dharma Wanita. Para ibu-ibu yang belum bergabung untuk bersama-sama di Badan Dinas Kantor Dharma Wanita di mana suami-suami bekerja, saya berharap bahwa dengan organisasi Dharma Wanita ini, ibu-ibu bisa bergabung untuk bagaimana merubah pola pikir dan bisa membuat hal-hal yang bisa menyentuh masyarakat, di mana di masyarakat juga bagaimana kita bisa mengembangkan kita punya bakat dan talenta yang sudah ada. Kita bisa lewat dinas kantor di mana ada kegiatan-kegiatan sosial, disitulah kita bisa bergabung untuk peran seorang perempuan itu. Saya melihat keterlibatan ibu-ibu ini sangat kurang, khususnya ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda ini sudah sangat kurang bergabung di dalam kegiatan-kegiatan khususnya Dharma Wanita. Saya mengajak untuk para ibu-ibu muda, kita harus bergabung. Kita harus bergabung untuk bagaimana bisa bersama-sama bergandeng tangan melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif. Khususnya kalau sekarang sudah banyak kesempatan, kita diberi kesempatan untuk berorganisasi, pendidikan. Kalau memang beri kesempatan untuk ada pendidikan apa saja yang positif, kita ikut untuk mengembangkan kita punya pikiran. Yang berikut untuk kita Dharma Wanita pada saat itu Kartini pada saat itu dia kenapa dia keluar dari itu, karena dia mau untuk mengangkat hak-hak perempuan pribumi, sehingga saya mengajak kepada saudara-saudara ibu-ibu yang khususnya kita orang Papua, kita mari bergandeng tangan, kita berbaur dengan siapa saja, dengan ibu-ibu pendatang, organisasi di mana saja kita berada, supaya disitulah kita bisa mengembangkan kita punya, mungkin yang tadi kita tidak bisa bergabung dengan ibu-ibu dari yang lain, mereka punya ada kemampuan-kemampuan, disitulah kita saling belajar untuk mengembangkan kita punya diri. Terima kasih. Baik, pemirsa Digul TV di mana saja Anda berada, ya bincang-bincang kita di pagi ini semakin hangat, enak kita untuk menyimak bahwa banyak hal sebenarnya yang perempuan lakukan. Namun kita sebelum melanjutkan bincang-bincang kita
Kita dengarkan dulu yang berikut. Perempuan Aktif Indonesia Maju. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Pemirsa di Group TV, kembali lagi kita dalam bincang-bincang pagi kita ya, dalam acara Coffee Morning dengan Kominfo pastinya, dan semoga dengan berbagai informasi yang kita dapati dalam bincang-bincang tadi buat perempuan akan semakin bersemangat, bangkit untuk membangun lebih produktif hidup perempuan-perempuan Papua zaman dulu hari ini. Kita dibuka mata untuk bersaing bersama di era macam teknologi saat ini. Kita kembali lagi dalam bincang-bincang kita. Nah, Ibu bertiga, ini tidak terasa waktu kita ini sudah kan Habis, Ya. Tapi memang ini tadi disinggung bahwa perempuan muda ini harus hadir dan terlibat lah, karena mereka lah yang Akan Melanjutkan tongkat estafet ini. Nah, ini kira-kira bagaimana sih pandangan dari Ibu bertiga ini untuk perempuan muda kita ini? Silakan dulu, dari siapa ini? Iya. Dari Iya. Ibu. Baik. Memang kalau kita melihat saat ini ya, dalam berbagai kegiatan, entah itu kegiatan di dalam lingkungan di mana kita tinggal, di gereja, di organisasi pun, ini ibu-ibu, kaum perempuan yang muda-muda yang mungkin baru menikah, baru menikah atau baru pulang kuliah, kadang mereka tidak terlibat dalam kegiatan, dalam berbagai kegiatan. Padahal kegiatan ini kan melatih kita ini bagaimana kita bisa maju, artinya kita bisa berkembang ke depan. Iya. Ini mungkin karena minder atau kenapa nih? Ini kurang tahu ya, mungkin karena malas tahu ya, malas tahu. Nah, karena saya juga jumpai itu tidak sebesar dalam hal aktivitas di gereja saja, di lingkungan saja. Kaum muda yang baru menikah ya, sebenarnya harus kan semangat ini, karena baru menikah, baru menempuh hidup berkeluarga ini. Ini kan kadang mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan. Padahal justru kita berkegiatan itu menambah kemajuan kita, ya, menambah wawasan kita untuk lebih membina hubungan kita ini lebih mantap begitu. Iya, saya berpikir begini, kalau kalian tidak terlibat begini,
bagaimana kalian bisa menggantikan posisi kita yang sekarang ini? Kalau kita sudah nanti kan pensiun atau sudah tua, kita geser, kalian ini akan nanti meneruskan ini, estafet ini. Kalau tidak terlibat begini, bagaimana nanti ke depan? Kalau di IWAPI sendiri itu seperti apa sih perempuan Iya, muda kita? perempuan muda kita ini, kalau saya amati dengan kacamata saya, mereka ini apatis, malas tahu dengan situasi, malas tahu dengan keadaan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sabina, generasi kami ini mereka pulang dari tempat kota studi kuliah selesai kembali lebih mengurung diri, mereka lebih apa ya, tidak mau dapat banyak pengalaman, ilmu pengetahuan, ya pengalaman dalam organisasi, dalam hal-hal apa yang positif. Tapi mereka pulang sampai di daerah, mereka tidak terus terjun melibatkan diri. Sehingga kehidupan pembangunan, roda kehidupan pembangunan ini dia berjalan terus. Kami lihat malah mereka yang pulang tidak terlibat lalu mengarah membawa diri ke hal-hal yang pesta pora. Di situ di pesta pora di situ ada transaksi, ya maaf ya, kami ada di daerah perbatasan dan sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa ganja itu dia sudah beredar. Ada, sehingga kami kedapatan mendapati banyak anak-anak generasi perempuan terutama ganja terus mabuk ganja. Saya sampai aduh Tuhan begitu ya. Ini sangat prihatin sekali. Ilmu yang mereka dapat ini mati. Yang saya pikir begini, ini regenerasi. Tadi Bu Sabina di depan sudah mengatakan bahwa kalau mereka tinggal seperti ini tidak terus melibatkan diri baik di lingkungan tempat tinggal, di gereja, di organisasi atau di mana saja, talenta yang mereka, bakat, kemampuan mereka yang mereka punya tidak dikembangkan, akhirnya lama-lama terkubur. Sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab katakan bahwa talenta dikubur, ya itu ujung-ujungnya mereka mengarah ke hal. Padahal di dalam situasi kehidupan kita ada kejar-kejaran dengan kehidupan di Bovendigul yang begitu kami sudah rasakan bahwa ini keras loh hidup ini. Hari ini kami mengalami yang seperti ini, nanti ke depan generasi kami, anak-anak kami yang nanti bagaimana? Ini satu pertanyaan tanda tanya besar bagi kami. Ini bagaimana ke depan nanti? Kalau hari ini kamu tidak terlibat, tidak melibatkan diri, tidak ambil bagian di dalam, lalu ke depan nanti seperti apa? Kamu jadi generasi seperti apa nanti? Bovendigul ini dia akan mati kah? Bovendigul ini dia akan terbelakang kah? Karena generasi itu mereka yang akan melanjutkan. Tapi kalau generasi seperti ini, ya sudah. Kita bilang Bovendigul ini tinggal dalam sejarah bahwa pernah ada kabupaten. Ya, pernah ada kabupaten, tapi sudah. Ya itu, karena tidak ada generasi yang mau bergerak, mau berjuang, mau membangun, melanjutkan. Ya tongkat estafet yang tadi kami generasi-generasi ini kami pegang tongkat, kami mau belum tidak mau terima. Jadi kalau tidak mau bagaimana perempuan muda ini sama wanita itu penting juga ini. Iya Pak Doris, Pak Yoris tadi sudah sampaikan lebih duluan ke tadi istri-istri muda. Memang saya melihat bahwa keterlibatan istri-istri muda sekarang itu kurang. Tadi saya memang sempat sampaikan kepada Ibu Dua bahwa kita generasi itu mungkin masih sampai dari kakak berdua, mungkin saya yang posisi di sini adik. Angkatan 70-an itu kami masih bisa menyesuaikan apa. Tetapi ke 80, 90 ya mungkin orang yang mau berkembang, dia yang ada di dalam suatu organisasi untuk dia mau melibatkan dia punya diri, merubah dia punya apa pola pikir dan segalanya. Jadi saya mengajak kepada istri-istri muda, memang mari kita bergabung. Kalau memang di Dharma Wanita di Dinas Badan Kantor sudah dibentuk, kita harus bergabung. Dan memang bukan sebatas bergabung, memang kita harus ada lakukan kegiatan-kegiatan untuk disitulah kita bisa mengembangkan kita punya diri. Karena yang terjadi sekarang ini, kalau kita lihat itu kebanyakan keluarga-keluarga muda itu yang bermasalah.
Karena mereka sebagai istri, kalau kita tidak keluar, kita punya pemikiran di rumah, aduh ini suami dia pergi kerja, kalau mungkin dia ada lembur atau pulang terlambat, kita sudah berpikir yang negatif. Ini yang negatif pikiran. Kalau di kita punya generasi, kita punya orang tua itu dia masih menasihati. Jadi kita masih bawa dengan kita punya nasihat orang tua. Kesabaran itu masih ada. Tetapi di generasi yang ke belakang itu sudah tidak ada yang begitu-begitu, emosional yang terbawa. Sehingga ya memang untuk kita tidak berpikir lain-lain tentang kita punya suami, apalagi kita sebagai istri memang kita harus mendampingi karena kita tidak tahu ke depan mereka nanti jabatan seperti apa, kedudukannya seperti apa, dan peranan pertama tuh seorang istri itu. Ketika kita punya pikiran itu dia berubah dan emosional kecemburuan yang ada akan juga menghambat kita punya suami punya pekerjaan karir. Sehingga memang sebagai anggota Dharma Wanita peranan istri-istri pegawai aparatur negara sipil itu memang seharusnya bergabung di dalam organisasi wadah ini. Bergabung. Baik Ibu. Nah ini apa pesan yang mau disampaikan kepada perempuan-perempuan khusus Papua? Sehingga mari kita bangkit menunjukkan jati diri kita bahwa kita hebat, apalagi kita di wilayah perbatasan dan daerah terdepan. Puncaknya bangsa ini itu ada di kita di tapal batas. Apa pesan yang mau disampaikan kepada perempuan Papua? Baik, pesan saya itu singkat saja, tetapi bermakna dalam. Ya, hari kemarin sudah lewat, hari esok akan datang. Mari kita memulai dari sekarang. Itu saja Pak Yoris. Ibu? Ya. Pertama-tama selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Nusantara dan Indonesia, perempuan Papua dan khusus perempuan yang ada di Bovendigul. Mari, kalian semua perempuan-perempuan hebat. Tidak usah tunggu lagi. Mari bangkit dari diri sendiri, bangkit dengan versi sendiri. Tidak usah meniru yang datang dari luar, tapi dari diri sendiri. Maka kau akan disebut dengan perempuan hebat, perempuan yang bisa, perempuan Bovendigul juga bisa. Selamat Hari Kartini. Iya, baik Pak Dor. Saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara kita, ibu-ibu di mana saja berada dengan merayakan Hari Kartini 21 April 2024. Mari kita bangkit dan kita maju untuk membangun, mengisi kemerdekaan ini dengan kita membuat hal-hal yang positif di segala bidang dan aspek kehidupan di mana saja kita berada. Terima kasih. Baik, pemirsa Digul TV di mana saja Anda berada. Dari rangkaian bincang-bincang kita hari ini, ada kata-kata yang menyentuh dan membangkitkan semangat kita sebagai kaum perempuan di Nusantara, bahkan di wilayah tapal batas. Mari kita harus tunjukkan, kita harus di depan sebagai perempuan. Apa yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Setelah ada kesulitan, pasti ada jalan. Salam Digul TV.